Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinardi Penom Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah inspiratif dari buku Daring Oke Guru Milenial dengan judul Daring Siapa Takut, karya Leni NN. Bila kamu yakin awan hitam pertanda hujan, maka kamu harus yakin upaya hebat pertanda cemerlang hasilnya. Daring, luring, BDR, pandemi, kata yang menjadi ngetren saat ini. Tidak hanya di dunia pendidikan, hal ini menjadi momok di semua pembicaraan masyarakat berbagai kalangan. Di mana-mana daring menjadi bahan pembicaraan esensial bagi masyarakat. Tidak tahu artinya apa, masyarakat menggembar-gemborkan bahwa daring membuat pusing 7 keliling para mama. Sekelompok emak yang merasa kelabakan karena adanya daring berani belak-belakan memberikan hujatan. Terkadang geli sendiri melihat tingkah mereka yang diunggah di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya hingga viral menjadi bahan lucu-lucuan berbagai kalangan. Video lucu saat daring juga banyak diunggah oleh para netizen. Gambaran anak saat daring memakai atasan seragam bawah celana kolor, gambaran emaknya pusing mengerjakan soal matematika, menggambar segitiga sama kaki, menggambarnya sama kaki beneran. Dan masih banyak kisah lucu lainnya. PPKM atau pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di semua wilayah seluruh Indonesia menjadi hal yang sangat sulit bagi semua orang. Apabila tidak dilaksanakan juga menjadi sebuah ketakutan akan tersebarnya virus yang tidak kelihatan nyata ujungnya, tapi nyata adanya. Pandemi, resahnya masyarakat karena itu ungkapan resah berbagai kalangan saat ini. Bila posisi saya sebagai emak, saya juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh emak-emak lainnya. Sebagai seorang guru dan seorang ibu, peran saya sebagai guru dan orang tua sangat berarti dalam dunia pendidikan. Guru di madrasah dituntut dan dipaksa berinovasi oleh sebuah keadaan. Metode konvensional berubah drastis dengan metode modern. Sebab mau tidak mau harus berpikir keras memberikan yang terbaik untuk pembelajaran. Di tengah pandemi, pembelajaran harus terus berlanjut tanpa putus. Rasanya miris sekali mengajar di hadapan tak ada siswa. Guru hanya berhadapan dengan benda kotak kecil bernama handphone ataupun benda kotak besar 12 inci yang bernama laptop. Hati tak menemukan nurani jiwa peserta didik. Sungguh hampa rasanya. Namun pembelajaran harus terus berlangsung. Jangan dipasung, tak bisa bergerak. Justru pembelajaran harus dapat melanglang buana kemana-mana. Sebab internet dan
sudah mendunia peranannya. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ memberikan waktu tersendiri saat ini, memberikan warna yang sungguh luar biasa. Kebutuhan media menjadi peran utama. Sepertinya tanpanya tak bisa berkutik. Berbagai solusi diusahakan, tapi kendala masih bermunculan. Hampir semua aspek tak dapat terkendali. Satu teratasi, timbul masalah lainnya. Sepertinya usaha yang sudah sampai di ubun-ubun ini telah sampai pada kepenatan. Namun menghadapi pandemi harus dengan sabar dan tidak berpikir berat, kata netizen demikian, ungkapnya. Jangan lupa bahagia agar tambah imun, menjadi ungkapan yang viral saat ini. Kebenaran dari ungkapan di atas terbukti juga bahwa orang yang bahagia, imun dan kekebalan tubuh memang akan bertambah. Sebab semua dikendalikan oleh pikiran kita. Guru sebagai pemeran utama memajukan pendidikan anak bangsa harus bersinergi keras dengan orang tua. Pekerjaan orang tua menjadi bertambah jamnya. Pasalnya, selain mencari nafkah, para orang tua juga harus mendidik anak di rumah bertambah luas, yaitu sebagai guru hebat di rumah menggantikan guru di sekolah. Tragis, ya, tragis yang drastis. Guru dibuat kelabakan, harus belajar berbagai aplikasi daring. Mulai harus bisa membuat media pembelajaran, aplikasi daring yang bermacam-macam dipelajari, namun peserta daring yang dari berbagai kalangan sulit menerima. Karena kendala ada tidaknya media, kuota paket internet, jaringan yang sulit terjangkau, bahkan tidak terpautnya siswa dalam penggunaan gadget sebab orang tua bekerja. Jadi mereka tidak bisa memantau apa yang dilakukan oleh siswanya. Semua dihadapi dengan sabar. Lagi-lagi kata itu ditanamkan dalam hati. Hal terpenting adalah kesehatan dan keselamatan jiwa saat ini. Dilema yang tak kunjung habis ini selalu menjadi tantangan bagi guru dalam memberikan PJJ. Peran sebagai guru tak pernah surut semangat. Penting dominasi putus asa, tapi guru juga manusia. Terkadang kejenuhan muncul, capek dan lesu. Terkadang muncul sebab sepertinya 24 jam bekerja melayani siswa. Siswa ada saja yang mengirim tugas atau bertanya sampai larut malam. Apabila tidak dilayani, sepertinya tidak menjadi guru yang baik di masa pandemi. Ada beberapa siswa yang sepertinya orang tua dan medianya tidak bisa mendukung. Rumahnya di persawahan paling ujung, jauh dari madrasah, sehingga terkadang sinyal sulit didapatkan. Tugas kesehariannya tidak aktif mengirim. Selang 2 minggu saat daring, beberapa siswa tidak ada kontak sama sekali. Akhirnya saya dengan semangat pergi menemui sang siswa dengan misi home visit. Sebab di telepon tidak ada respon sama sekali. Semangat 45 menjadi motivasi untuk mengetahui kondisi siswa di tengah pandemi. Menelusuri pinggiran sawah dengan pemandangan indahnya menjadi kenikmatan dan kesegaran di tengah penatnya daring. Rasanya begitu fresh. Tiba di lokasi rumah siswa, ternyata memang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah di pinggir
pinggiran sawah dengan banyak barang rongsokan, televisi, kipas angin, kaleng dan sebagainya terlihat berantakan. Rumah reot dari bambu. Perbincangan penuh makna terlukiskan dengan orang tua. Dalam perbincangan tersebut ternyata ada beberapa kendala, bahwa si anak media pembelajarannya yang hanya berupa handphone dibawa kakaknya kerja dan bisa mengerjakan saat kakaknya pulang kerja. Namun karena malasnya dan tidak bisa, makanya juga terlanjur tidak mau belajar dan hanya bermain saja. Beberapa kali harus melaksanakan home visit, sebab saat ulangan tengah semester belum juga muncul namanya di elemen. Aksi dimulai lagi untuk mengunjungi dan benar juga siswa hanya bermain di tempat game online. Kesabaran yang ekstra tinggi dipasang di hati. Akhirnya dengan menunggu siswa mengerjakan sampai selesai, baru kembali ke madrasah. Siswa satunya terkendala sinyal dan tidak dapat masuk ke CBT atau komputer based test. Akhirnya di tempat wifi tetangganya, aksi menunggu siswa mengerjakan juga dilaksanakan. Telepon cinta siswa yang belum masuk online ulangan selalu dilaksanakan agar ulangan sesuai jadwal dan waktu yang diberikan. Komunikasi lewat handphone terkadang tidak terrespon dengan baik oleh siswa maupun orang tua. Berbagai alasan menjadi ciri khas tersendiri dari masing-masing pribadi. Sang ibu untuk menjaga image di depan gurunya menyalahkan anaknya yang susah disuruh belajar. Sang anak beralasan gak bisa mengerjakan atau handphone dibawa orang tua dan sebagainya. Kesabaran harus tingkat dewa. Tampaknya saat menghadapi daring, kendala sinyal dan kuota pasti sering dialami oleh siswa maupun guru. Bahkan karena mata sering berinteraksi dengan laptop dan handphone, minus pun bertambah, yang tadinya 3 menjadi 3,5, sungguh mengenaskan. Handphone pun juga error, akhirnya ganti layar. Masih error. Solusi terakhir, ya beli handphone baru. Jadi pilihan untuk memperlancar pembelajaran untuk siswa. Bagi guru, hal tersebut tidak masalah. Yang penting pembelajaran jalan terus. Tak ketinggalan. Yang tadinya mengajar biasa-biasa saja, akhirnya menjadi luar biasa. Berbagai macam aplikasi dicoba untuk membuat media pembelajaran. Namanya berinovasi agar siswa daring tidak bosan. Walaupun sudah meningkat sistem belajar, namun kebosanan siswa daring juga tetap muncul. Berbagai usaha sering ngobrol sekedar bincang santai dengan siswa diterapkan agar terjalin keakraban. Namun tetap saja kebosanan tetap ada. Pasalnya siswa mendambakan masuk sekolah. Inginnya siswa dan guru adalah sama, namun semua harus bersabar. Karena semua di dunia mengalami hal yang sama, yaitu pandemi. Keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama, maka kesabaran dan semangat untuk menambah imun menjadi hal penting yang harus kita patuhi. Tetap daring sampai saat ini. Siapa takut? Demikianlah kisah inspiratif dengan judul Daring Siapa Takut, karya Ibu Leni NN, dari buku Daring Oke Guru Milenial. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya di buku ini.
Jadi jika Bapak Ibu menginginkan atau Bapak Ibu guru menginginkan buku ini, bisa kontak penulisnya langsung atau bisa kontak saya di nomor berikut ini. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.